Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita jumpa kembali dalam materi akidah akhlak dengan tema adab sholat dan berzikir. Kita mulai dari adab sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Sholat adalah bentuk komunikasi antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang, bahkan kita sendiri, yang kurang bisa menikmati ibadah ini, sehingga sholatnya tidak berdampak di dalam kehidupan. Hal ini kemungkinan adanya beberapa hal, seperti anggapan bahwa sholat hanya rutinitas belaka atau sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk maka orang akan bisa terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Bahkan semua urusan dunia bisa terselesaikan dengan sholat. Sehingga di antara permasalahan hidup kita adalah banyak yang sholat tapi masih mengambil hak orang lain, seperti korupsi atau mencuri, zina, sering bertikai dan saling membenci, dan lain sebagainya. Maka secara agamis bisa dipertanyakan, ada apa dengan sholatnya dan bagaimanakah sholatnya. Nah, maka dari itu marilah kita agungkan ibadah sholat ini, dimulai dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Adab sholat yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga, memilih pakaian yang bagus. Keempat, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kelima, hendaklah orang yang sholat mencegah apapun yang lewat di depannya. Yang keenam, merapikan barisan sholat. Dalam hal merapikan barisan sholat ini, Rasul sudah pernah mencontohkan seperti barisan yang rapat dan barisan yang renggang. Kedua-duanya itu Rasul sudah mencontohkan. Yang pertama, ketika waktu sholat telah tiba, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksud dari sabda itu apa? Maksudnya adalah berazanlah, lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Karena pada waktu itu suara yang paling bagus dan indah pada zaman Nabi adalah salah satunya Bilal bin Rabah. Selain itu, Allah juga pernah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat," yaitu orang yang sholat tapi mereka lupa diri. Pada ulama syariat mentafsirkan lupa diri ini maksudnya adalah meneledorkan waktu sholat. Contoh seperti waktu sholat telah tiba, ditunda sampai akhirnya waktu sholat berakhir dan habis, akhirnya belum mendirikan sholat itu. Tafsir yang kedua ada lagi pada ulama sufi, yakni menafsirkan bahwa secara zahir diri ini sholat, tapi secara batin akal dan pikiran kita itu masih ingat selain Allah. Nah, ingat selain Allah itulah yang dimaksud lupa diri. Untuk menuju khusyuk ada beberapa teknik di dalam ajaran mengenai sholat ini. Yang pertama,
tumak nina di dalam sholat. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang-orang sholat, yakni tidak tumak nina ketika sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimanakah mencuri dari sholat itu?" Rasul menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Yang kedua, caranya adalah di dalam hati dan pikiran kita harus dihilangkan apapun selain dzikrullah, apapun selain Allah harus dihilangkan ketika sholat. Selanjutnya, bisa merapikan tempat sholat dan sujud dan membersihkan dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Selanjutnya, larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila ada seorang di antara kalian yang sedang sholat, janganlah ia membiarkan seorang pun lewat di depannya, dan hendaklah ia mencegah semampunya. Bila ia tidak mempedulikan hal itu, pergilah, karena sesungguhnya ia adalah setan." Selanjutnya, jangan sekali-kali mendahului imam, karena Rasulullah pernah bersabda, "Tidak takutkah orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, kelak akan digantikan dengan kepalanya keledai." Selanjutnya, adab di dalam berzikir. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas dalam berzikir hanya mengharap ridha Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir di dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Maksudnya apa? Jadi ikhlas dalam berzikir ini maksudnya hati dan pikiran di saat berzikir hanya ada Allah. Selain itu, maka harus dihilangkan di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, berzikir dengan zikir atau wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir itu adalah ibadah, membaca Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk di dalam melakukannya. Yang keempat, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk di dalam sholat juga dianjurkan. Yang kelima, mewangikan pakaian atau tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutuplah jalan panca indera secara lahiriah, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Fadilah istighfar. Fadilah istighfar yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Kedua, menjadi penyebab turunnya hujan. Yang ketiga, dilampahkan rezekinya. Yang keempat, diberi kemudahan mendapatkan keturunan, yang dimaksud adalah anak. Yang kelima, ditambah kekuatannya. Yang keenam, menolak bala atau bencana. Yang ketujuh, penyebab turunnya rahmat. Yang kedelapan, menghapus kejelekan dan tingkat derajatnya akan ditambah. Yang kesembilan, diberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus. Yang kesepuluh, dimudahkan segala urusannya. Hal itu semua merupakan hanya sebagian fadilah dari istighfar, karena istighfar itu sangat banyak sekali fadilahnya.
likulla da'in wada'un wadawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat-obatnya dosa adalah istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah bersolawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang membaca salawat atasku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang membaca salawat atasku 10 kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 100 kali. Siapa yang bersalawat atasku 100 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 1000 kali. Dan siapa yang salawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Fadilah sholawat yang pertama adalah Allah akan membacakan sholawat kepadanya atau kepada pembacanya 10 kali lipat, dan seterusnya. Yang kedua, Rasul dan para malaikat akan membacakan sholawat juga kepadanya atau kepada pembacanya. Yang ketiga, keberkahan atau kebaikan akan tercurahkan kepadanya, anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Yang keempat, akan menjadi yang diutamakan dalam pandangan Rasulullah. Yang kelima, diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya, dihapus keburukannya. Yang keenam, seperti memerdekakan budak. Yang ketujuh, suatu amalan yang menemani di dalam kubur. Yang kedelapan, akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari kefakiran. Selanjutnya, fadilah la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah hadis marfu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum ia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Apa saja fadilah la ilaha illallah? Selain itu, yang pertama merupakan harga surga. Yang kedua, kebaikan yang paling utama. Yang ketiga, zikir yang paling utama. Yang keempat, amalan yang paling utama dan paling banyak pahalanya. Yang kelima, sebagai 8 kunci pintu surga, dan bisa masuk lewat pintu mana saja yang dia sukai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar video saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.